Oke, ini kita mau melakukan pengujian ras regresi, dan pengujian yang kita lakukan itu untuk penelitian mengenai pengaruh beban kerja terhadap stres kerja. Jadi di sini itu pengaruh beban kerja itu sebagai variabel prediktor, kemudian stres kerja ini sebagai dependent variabel ya. Nah, beban kerja ini sebagai variabel prediktor atau variabel independen. Nah, ini kita mau lihat ya pengaruh beban kerja ini terhadap stres kerja. Jadi nanti itu ras regresinya itu nanti kita lihat ini bagaimana beban kerja ini memprediksi ya stres kerja ini gitu. Ini sudah ini jadi begini. Escape. Jadi kita sudah tahu ya bahwa kita mau lihat nih pengaruh beban kerja terhadap stres kerja. Kita mau memprediksi gitu ya. Nah, ini saya punya data begini. Nah, ini adalah ini kuesioner stres kerja ya. Ini ada tiga item saja ini. SK5, SK6, SK7. Nah, ini item-item ini yang terpilih ya, yang valid gitu. Saya menggunakan pemodelan RAS mencoba untuk menguji validitas dan reliabilitas ya, cuma 3 item ini gitu. Lalu daya diskriminasinya juga bagus nih, korelasinya bagus nih. Jadi mungkin jadi bisa membedakan kelompok gitu ya, membedakan antara yang tinggi dan rendah gitu. Nah ini kemudian ini adalah stres kerja ya. Ini indikator stres kerja. Lalu ini saya skorkan, saya buat skor nih. Saya buat skor. Nah ini skornya. Kemudian ini saya buat mengelompokkan gitu. Misalnya skor yang sekian itu kelompokannya sebagai mereka yang masuk di stres rendah, ya stres ringan lah gitu. Nah, kelompok 2 itu stres yang menengah. Jadi ada 3 kelompok nih. Nah, 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Nah, ini ada 3 kelompok. Mereka yang stres ringan itu kodenya 1. Mereka yang stresnya menengah itu kodenya 2. Mereka yang stresnya tinggi itu kodenya 3. Nah, ini kita buat kode seperti ini. Ya, dibuat pengelompokan, ada 3 kelompok. Terus kelompok tadi itu dimasukkan ke sini. Nih, kelompok tadi itu saya masukkan ke, jadi saya tabulasikan bersama-sama dengan beban kerja, dengan item-item beban kerja ini. Nanti tabulasi data yang ini yang akan kita import ke WinStep. Jadi di tabulasi data ini itu beban kerja sebagai variabel prediktor ya, lalu ada 6 indikator prediktor itu kita kodekan BK1 beban kerja 1, beban kerja 2 sampai beban kerja 6. Nah, BK7 ini adalah ininya apa? Ini sebagai ini adalah stres kerja sebenarnya. Saya namanya stres kerja ini. Stres kerja. Oke. Nah, ini sebagai stres kerja ini yang sudah dikelompokkan ini, mengelompokkan menurut berat ringannya stres nih sudah dikelompokkan. Nah nanti ini yang kita masukkan ke step ya. Ini saya simpan dulu nih, saya simpan save. Oke, sudah. Nah sekarang kita ke WinStep. Oke, kita ke WinStep. Ini import from Excel. Ini Excel. Dari mana ya beban kerja ini? Beban kerja masukkan. Oke, tinggal ya. Nah di sini kita perlu benar-benar teliti ya masukkan. Jadi yang stres kerja ini kan tadi kita buat kelompok ya, ada 3 ya. Ya,
stres ringan, menengah, dan tinggi. Nah, ini karena kita sudah kelompokkan, kita masukkan ke person variable juga ini, person label variable ini. Jadi ini kita copy saja, kita copy masukkan ke person label variable, termasuk dengan yang ini. Sabar, ini saya salah ini. Nah, kita masukkan dulu responden ini, atau responden ini nggak usah ya. Nah, responden ini nggak usah, kita masukkan langsung ini. Copy, masukkan ke sini, paste. Nah, jadi item SK ini dia kan masuk di item tadi kan, di tabulasi data tadi. Nah, ini dia kita copy, kita masukkan juga ke person label variable. Lalu kita copy juga, masukkan ke cut saja, kita masukkan ke item. Jadi nanti SK ini dia masuk sebagai item ke-7 ini, sebagai item ke-7 kan. Beban kerja ini kan ada 6 item, tambah SK ini jadi ada 7 item, berarti SK ini masuk sebagai item ke-7. Nah, ini nanti punya fungsi ini, nanti fungsinya itu nanti kita lihat pada waktu kita memunculkan output construct key map atau predictor map ya, predictor map. Nah, ini SK1 ini. Nah, selanjutnya construct ini, tapi di construct ini step file. Nah, di sini saya mau masukkan apa ya, data output saya, output regresi ini aja masuk. Oke, ini sudah ya, sudah. Oke, sudah. Terus langkah selanjutnya kita tutup saja ini, tutup. Oke, kita lihat ini tadi itu kita simpan sebagai data output regresi yang ini. Salah. Oke, ini data output regresi yang ini. Oke, terus kita kembali. Oke, sudah. Kita tunggu. Sudah. Nah, selanjutnya kita ke file, kita mau mengedit data dulu. File, pilih edit control. Nah, kita mau ngedit dulu di sini. Nah, apa yang perlu kita edit? Nah, saya di sini. Pertama itu kita mau anchor dulu file, anchor dulu personnya. Jadi person measure-nya mau kita anchor. Kita dulu saja PA file. Gunanya kita anchor ini untuk apa? Gunanya itu kita mau buat supaya person measure itu hanya terdiri dari logit 1, logit 2, dan logit 3 gitu ya. Sesuai dengan kelompoknya ya, sesuai dengan kelompok. Nah, maksudnya apa? Maksudnya nanti kita mau, kenapa kita buat logitnya hanya ada 3, yaitu logit 1, logit 2, logit 3. Nah, ini nanti dalam ini ya, dalam hubungannya dengan kita mau mencari diskriminasinya ya. Dari diskriminasi nanti kita menggunakan principal component analysis. Kita mau lihat di first komponennya itu mana item yang nanti memiliki daya diskriminasi yang bagus ya, untuk mendiskriminasi ketiga kelompok ini ya, untuk mendiskriminasi ketiga kelompok ini. Nah, biasanya itu first komponen ini, principal component analysis ini, itu kalau yang bagus itu daya diskriminasinya itu paling tidak lebih besar dari 0,30 ya. Paling tidak lebih besar dari 0,30. Tapi nanti kita lihat
Nah, jadi itu untuk membuat supaya version measure ini dia hanya terdiri dari logit 1, logit 2, dan logit 3 ya. Nah, PA file, kemudian saya kasih tanda bintang di sini. Terus di sini saya kasih pengelompokan itu dari urutan keberapa sampai urutan berapa versionnya. Kita lihat dulu ya. Mana tadi? Saya buka dulu ini. Saya mau lihat ini saya mau lihat misalnya yang kelompok 1 itu dari version keberapa sampai keberapa gitu ya. Nah, ini kan dari version 1 sampai ini sampai 46 ya. Sampai 47 ini. Nah, sampai 47. Oke, ini sampai 47. Berarti kita masukkan di sini 1 sampai 47 itu kita kasih kode 1 titik koma, ini kita kasih nama stress rendah gitu ya. Nah, 1 ini berarti logit 1 nanti dia akan muncul sebagai logit 1 di measure-nya. Lalu ini 48 sampai ini yang 2 ya, yang 2 itu dari 48 sampai ini 48 sampai 69. Oke. 48 sampai 69. Oke, ini 2. Nah, ini masuk 2. Ini laptopnya jelek. Ini stres menengah. Oke. Lalu 70 sampai 75. Karena ada 75 orang ya. 3. Ini stres tinggi gitu ya. Sudah. Nah, kita kasih tanda bintang. Lalu ke bawah lagi. Di sini kita mau menonaktifkan item ke-7 ini, SK ini kita mau menonaktifkan karena kita hanya ingin mengelompokkan version pada saat pada beban kerjanya, pada penilaian beban kerjanya ya, bukan stres kerjanya. Jadi kita perlu menonaktifkan item 7 atau item stres kerja ini. Nah, caranya kita ketik id file sama dengan tanda bintang, lalu kasih ditulis 7 di sini, 7, kemudian ke bawah, lalu kita kasih tanda bintang, diakhiri dengan tanda bintang seperti ini. Nah, 7 ini berarti item 7, id file sama dengan 7 ini berarti item ke-7 ini sudah kita nonaktifkan ya, sehingga yang hanya berfungsi atau aktif itu hanya item BK1 sampai BK6. Artinya apa? Kita kan cuma ingin melihat version measure dari beban kerja responden kan, bukan stres kerjanya gitu. Nah, jadi kita pilih ini. Nah, selanjutnya kita save ya, kita pilih file, kita save dulu ya, kita lihat lagi apakah sudah benar atau belum. Sudah, terus kita tutup. Oke, kita tutup, kita kembali ke sini, kemudian pilih file, pilih exit dan restart ya. Nah, terus kita enter 2 kali lagi. Nah, di restart ini untuk memunculkan yang baru ya, yang baru gitu. Nah, ini yang baru, teman-teman lihat ini person reliability-nya 0 ya, karena kita bekukan gitu. Kita bekukan hanya
Version measure-nya itu hanya logit, terdiri dari logit 1, 2, dan 3. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini version measure. Nah ini version measure-nya itu, ini kan CMPLA measure itu hanya terdiri dari tiga logit gitu. Nah ini mereka yang version 3 ini logitnya 3, version 2 logitnya 2, version 1 logitnya 1. Nah ini tuh maksudnya supaya nanti pada saat kita melihat menguji PCA-nya, Principal Component Analysis-nya, nah, kita bisa tahu ya mana item yang benar-benar memiliki mampu mendiskriminasi gitu ya antar tiga kelompok itu gitu. Nah untuk melihat Principal Component Analysis-nya itu kita ke dimensionality ini. Kita ke dimensionality, saya pilih yang raw score residual, yang ketiga. Oke. Nah, lalu kita lihat pada Principal Component Analysis yang ini. Nah ini PCA komponen ini. Kita lihat yang di first contrast-nya ini. Nah, kita lihat yang di first contrast-nya. Nah, kalau kita lihat first contrast-nya ini teman-teman, ya, kita lihat first contrast-nya ini semuanya di atas 0,30 ya. Nah, jadi semua item ini itu memiliki kemampuan mendiskriminasi tiga kelompok itu dengan baik. Ini, jadi semuanya di atas 30. Jadi semua item ini memiliki kemampuan mendiskriminasi kelompok itu dengan baik, tiga kelompok itu dengan baik, sehingga kita tutup. Oke, kita sudah tahap itu, jadi ini adalah tahap untuk menyeleksi mana item yang kira-kira punya prospek yang bagus ya untuk mendiskriminasi ketiga kelompok itu, dan ternyata 6-6-nya itu bagus ya. Nah sekarang tahap berikutnya kita mau menguji fit statistik dari ketiga item itu ya. Misalnya kita mau fit statistik dari item, dan juga kita mau mengevaluasi skala yang digunakan ya. Skala yang digunakan itu kan seperti misalnya ada 5 ya. Ada 5. Jadi skala beban kerja itu kan kategori responnya itu ada 5 ya. Kalau tidak salah itu yang pertama itu saya lupa, ada di sini kayaknya. Mana ini? Nah ini beban kerja itu sangat ringan, sedang, berat, sangat berat. Jadi ada 5 kategori respon gitu ya. Sangat ringan, netral, sedang ya, sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Jadi ada 5. Nah kita mau melihat itu skalanya itu berfungsi dengan baik atau tidak ya. Nah kita akan melihat itu ya. Nah untuk melihat itu maka kita harus untuk melihat itu kan kita harus buka anchor version ini kita perlu buka gitu, supaya nanti version measure-nya ini kembali ke version measure yang normal gitu. Jadi kita perlu buka ini. Caranya buka itu kita kesini, nah, kita kasih tanda petik 2 gitu ya, tanda titik koma gitu. Nah ini kita kasih tanda titik koma saja. Ini kita buka anchor filenya. Jadi nanti version measure-nya itu tidak di anchor lagi, menjadi logit 1, logit 2, logit 3 saja, logit 3, tapi kita buka supaya nanti dia memunculkan nilai logit yang normal gitu ya, nilai logit yang normal yang tidak di anchor gitu. Nah ini kita buka, sudah kita kasih tanda titik koma di depannya seperti ini. Terus kita save lagi filenya. Yang item ke-7 ini tetap kita nonaktifkan ya, karena kita mau lihat version measure dari beban kerjanya siswa gitu ya. Nah, jadi kita tetap nonaktifkan. Nanti ada waktunya dia diaktifkan lagi ya. Nah, kita save dulu. Nah, lalu kita ke sini, kita exit dan restart. Nah, ini sudah exit dan restart.
Nah ini muncul nih, sudah muncul. Ini kita lihat percent reliability-nya nih 0,83, 0,67. Terus di percent reliability-nya bagus ya, separation-nya juga bagus. Item reliability-nya yang jelek nih. Nah ini sebaiknya memang antara percent reliability sama item reliability ini sama-sama bagus ya, sama-sama bagus, dan separation-nya juga sama-sama bagus, alangkah baiknya ya. Nah ini sudah ya. Nah sudah seperti ini, kita buka ya, kita cek percent measure-nya. Ini ya, percent measure. Oh tidak, kita ini dulu, kita mau lihat fit statistik dari itemnya, lalu kemudian kita mau lihat juga unidimensionality dari instrumen beban kerja ini ya, yang terdiri dari 6 indikator ini. Nanti ada 3 yang akan kita uji di sini. Yang pertama fit statistik dari item, yang kedua itu unidimensionalitasnya. Nah, yang ketiga itu skalanya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Kan dia pakai 5 skala ya, 5 kategori responnya. Nah yang pertama kita lihat dulu item fitnya. Nah ini kita lihat item fitnya. Kalau teman-teman lihat item 6 ini itu sebenarnya kurang fit ini, karena MNSI-nya itu 1,68, lebih besar dari 1,5 kan. Ada juga yang memakai 1,4 gitu MNSI-nya. Nah ini dia lebih dari 1,4, bahkan lebih dari 1,5 juga kan. Lalu jet standarnya juga jelek ini, sehingga saya mengambil kesimpulan saya akan membuang BK6 ini ya. Saya akan membuang item BK6 karena dia tidak fit gitu, maka saya buang ya. Nah cara buangnya gimana? Kita ke item file, pilih kontrol. Nah kita hapus aja nih BK6 nih. Nah dari sini kita hapus BK6, hapus. Nah jadi sekarang kan sisa 6 item. Nah karena dia sisa 6 item, maka di NI sama dengan 6 ini kita ganti, kita edit menjadi 6, jangan 7 lagi. Lalu id file ini kita ganti jadi 6, karena item SK ini sekarang dia sudah menjadi item ke-6, bukan item ke-7. Nah jadi kita ganti. Nah setelah itu baru kita save. Oke. Terus kita exit dan restart lagi. Oke. Nah ini sudah, kita tunggu lagi. Jadi ini prosesnya lama nih, regression ini prosesnya lumayan lama ini, untuk sampai pada tahap akhir kita menganalisis ras regressionnya gitu ya. Nah ini prosesnya harus ada anchor lah, harus ada pengujian fit statistik dan segala macamnya. Ini masih lama ini. Sudah nih. Oke, sudah. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah lihat item fit ya. Item fitnya itu ada satu item yang tidak fit gitu. Sekarang kita mau lihat unidimensinya. Ini sebenarnya bisa unidimensi dulu baru item fit juga bisa. Nah, ini kita lihat unidimensionalitasnya. Saya mau lihat row variance-nya ya. Ini row variance explained by measure ini paling tidak itu di atas 50 ya, di atas 50%. Nah ini kalau kita lihat ini sudah di atas 50% ini. Ini kan observe-nya ini kan sudah di atas 50%, 63% malah, bagus kan. Nah sehingga ini mengindikasikan bahwa instrumen ini dia unidimensi, sehingga kita tutup saja, terus. Jadi kesimpulannya alat ukur beban kerja ini unidimensi ya. Kemudian saya mau lihat ini item measure correlation-nya, point measure correlation-nya ini. Nah ini kalau teman-teman lihat point measure correlation-nya itu semuanya di atas 0,50 nih. Artinya apa? Artinya
semua item ini itu dia memiliki daya diskriminasi yang bagus, ya. Dia memiliki daya diskriminasi yang bagus item ini. Nah ini semuanya di atas 0,50 itu. Jadi daya diskriminasinya bagus nih itemnya. Nah berarti item itu daya diskriminasinya bagus. Nah sekarang kita mau lihat skalanya ini, rating partial credit scale-nya kita lihat. Nah kita lihat under threshold-nya itu, kalau kita lihat ini bagus nih. Ini jarak antara 1 ke 2 itu kan 7,79. Terus jarak dari 2 ini ke 3 ini juga ini sepertinya di atas nih. Nah ini juga bagus, ini bagus semua nih. Bagus semua ini kalau kita lihat. Ini bagus semua nih. Nih. Kalau kita lihat ya. Nih, bagus nih. Ya, 74. Ya ini kalau kita lihat ini bagus semua nih. Under threshold-nya bagus nih. Oke, sudah. Ini under threshold-nya bagus. Jadi semuanya sudah bagus ya. Semuanya udah bagus. Nah, lalu langkah selanjutnya kalau semuanya sudah kita lihat, item fit-nya, dimensinya, point measure correlation-nya, lalu rating scale-nya juga bagus ya. Langkah selanjutnya ini kalau sudah bagus semua, langkah selanjutnya ke output tables. Saya mau anchor person measure-nya ini. Nih, output person measure-nya ini mau saya anchor. Anchor supaya nanti itu yang di anchor itu adalah total score-nya ini. Karena nanti di prediction map-nya itu kita akan melihat pakai total score ya. Sehingga mau saya anchorkan person measure ini supaya nanti yang kita lihat itu, yang di anchorkan itu total score ini. Nah ini saya save. Nah ini sebenarnya yang mau di anchor itu output person measure-nya atau yang di sini juga bisa sebenarnya. Misalnya saya buka, misalnya kalau teman-teman ingin menganchor yang ini output person measure ini, berarti teman-teman ingin menganchor raw score-nya ya. Raw score-nya itu mau di anchor supaya nanti di predictive map-nya itu yang kita baca itu dari raw score-nya. Nah, tapi bisa juga menggunakan nilai logitnya. Kalau nilai logit teman-teman bisa gunakan output file sini. Terus ke person p file ini. Nanti di person p file ini teman-teman ambil saja person measure-nya. Nah, itu terus teman-teman anchor ya, atau dibekukan gitu. Tapi di sini saya menggunakan output person measure aja. Ini akan saya bekukan, saya anchor. Anchor itu artinya bekukan ya. Nah, mengapa saya anchor atau saya bekukan? Supaya nanti ketika saya nonaktifkan item yang ke-6 atau item SK itu tidak akan mengganggu gitu loh, tidak akan terkontaminasi gitu ya, tidak akan tercampur dengan item 6 itu ya, item SK. Saya kasih nama saja ini PA file 5 item. Terus saya simpan. Oke, sudah. Nah, kemudian saya kembali ke sini, saya ke file, saya pilih edit control file. Nah, kemudian di bawah ini saya masukkan yang anchor tadi, PA file sama dengan saya masukkan yang anchor tadi, mana? Nah, ini saya copy saja nama filenya ini. Saya copy nama filenya, kemudian ke sini saya kasih nama, saya paste di sini. Nah ini, jadi ini sudah masuk. Kemudian setelah itu baru saya buka ide file 6 ini, saya buka. Nah ini saya buka dengan cara beri tanda titik koma di depannya. Ini saya buka. Oke, ini sudah saya buka. Ada semua seperti ini. Kemudian saya save. Terus ke file, kemudian exit dan restart. Nah ini sudah mau tahap akhir ya. Ini sudah mau tahap akhir.
di tahap akhir ini barulah kita memunculkan prediction map-nya ya. Kita memunculkan prediction map-nya. Nah, memunculkan prediction map-nya atau konstruksi map-nya itu di mana? Kita pilih yang diagnosis. Kita pilih konstruksi map ini, konstruksi map. Nah, ini muncul ya, saya klik. Nah, ini muncul konstruksi map-nya seperti ini. Nah, untuk lebih memudahkan ya, konstruksi map ini sudah saya buat dalam bentuk Word-nya ya, dalam bentuk Word-nya ini. Nah, ini sudah saya buat dalam bentuk Word-nya seperti ini. Lalu ini sudah, jadi ini untuk memudahkan saya membaca ya. Nah, lalu kita lihat di sini, di sebelah ini sudah ada indikator-indikator beban kerja ya. Ada aktivitas fisik, lalu ada aktivitas mental, ada tuntutan waktu, kinerja, dan upaya. Lalu ini stres yang ada yang item ke-6 tadi, stres ini dia nanti sebagai sebagai keterangan tingkat stresnya ini ya, tingkat stresnya. Jadi satu ini adalah stres ringan, dua ini stres stres menengah, tiga ini stres tinggi. Nah, selanjutnya kita akan baca ini, kita akan baca prediction map ini ya. Jadi prediction map ini dia memprediksi kira-kira mereka yang stres ringan itu raw score-nya itu sekitar mana, mereka yang menengah itu stres menengah itu raw score-nya sekitar mana, terus mereka yang tinggi itu raw score-nya itu di sekitar mana gitu ya. Nah, itu akan kita lihat kemungkinan jawaban mereka gitu ya. Kemungkinan jawaban mereka itu kan terdiri dari 5 respon ini kan, sangat ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, kita lihat misalnya mereka yang di stres ringan itu kemungkinan mereka akan menjawab apa untuk setiap indikator ini. Apakah mereka akan menjawab sangat ringan, sedang, berat, atau sangat berat? Mereka yang di menengah, kira-kira mereka akan menjawab apa? Mereka akan menjawab sangat ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Lalu mereka yang di stres berat atau stres yang tinggi, kira-kira mereka akan menjawab apa ya. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini saya sudah buat pembatas nih, ada garis ini kan, garis pembatas ini. Nah, garis pembatas. Nah, artinya apa? Yang sebelah sini, sebelah kiri, yang paling kiri itu prediksi kita untuk mereka yang stresnya ringan. Nah, mereka yang stresnya ringan itu raw score mereka itu sekitar 8 ya. Raw score mereka itu 8 gitu ya. Di angka 8 raw score mereka. Prediksinya itu mereka kemungkinan bisa mendapatkan skor maksimal itu 8 gitu. Nah, lalu mereka yang menengah, mereka yang stres menengah, prediksi kita kemungkinan mereka itu bisa mendapatkan skor di antara 12 dan 13 ini. Mungkin 12, sekian. Nah, itu skor skor maksimalnya ya. Nah, untuk yang menengah ini skor minimal mereka itu bisa juga 8 gitu. Karena kita lihat ini kan titik 2 ini. Nah, kalau ada tanda titik 2 itu berarti apa? Berarti mereka yang titik 2-nya itu, mereka yang skornya itu persis di bawah titik 2 ini, itu menandakan bahwa mereka yang di skor itu mereka bisa masuk dua kelompok itu. Jadi mereka yang raw skornya 8 itu mereka bisa masuk sebagai mereka yang stresnya ringan, bisa juga masuk sebagai mereka yang stresnya menengah. Nah, itu kira-kira begitu ya, Nah, itu. Nah, lalu mereka yang stresnya tinggi itu mereka bisa mencapai skor 24. Nah, skor minimal mereka itu ini sekitar 12, sekian ya, hampir 13. Itu skor minimal mereka. Nah, mereka yang skor minimalnya itu 12, sekian mendekati 13 ini, mereka bisa masuk sebagai orang dengan stresnya menengah, bisa juga masuk sebagai mereka yang orang yang stresnya tinggi. Nah, jadi kira-kira begitu ya membacanya. Nah, ini. Nah, lalu kemudian kita baca untuk setiap indikatornya ya.
kira-kira mereka yang stres ringan itu mereka akan menjawab apa ya? Prediksinya mereka akan menjawab apa? Sangat ringan, ringan, berat, sedang, atau apa? Mereka yang menengah mereka akan menjawab apa? Untuk masing-masing indikator ini. Kita lihat dulu pertama aktivitas fisik. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan sudah berurutan ya, aktivitas fisik sampai ke upaya kerja. Artinya apa? Aktivitas fisik ini adalah indikator yang paling sulit, ya, paling sulit dicapai oleh paling sulit disetujui oleh responden, sedangkan upaya ini yang paling mudah disetujui oleh responden. Nah, mari kita lihat satu persatu. Aktivitas fisik itu mereka yang di stres ringan, ya, mereka yang di stres ringan itu mereka itu hanya punya kemungkinan menjawab sangat ringan gitu. Jadi beban kerja mereka di aktivitas fisik itu sangat ringan bagi mereka. Untuk mereka yang stresnya ringan. Jadi mereka hanya punya kemungkinan menjawab itu sangat ringan. Nah, mereka yang di menengah, mereka itu punya kemungkinan dua jawaban. Ya, mereka itu punya kemungkinan dua jawaban, sangat ringan dan juga ringan. Mengapa seperti itu? Kita lihat di sini ada tanda titik 2 nih. Nah, tanda titik 2 ini kan ada di antara 8 dengan 9. Nah, tanda titik 2 ini artinya apa? Artinya mereka yang skornya di antara 8 dan 9 ini, mereka itu punya kemungkinan untuk menjawab sangat ringan dan juga ringan. Dan kalau kita lihat, mereka ini kan sudah masuk, mereka yang skornya di antara 8,8 dan 9 ini, itu kan mereka sudah masuk sebagai stres ringan, stres menengah kan? Orang dengan stres menengah. Artinya apa? Mereka yang skornya sekian ini, di antara 8 dan 9 ini, itu untuk aktivitas fisik, mereka akan menjawab sangat ringan dan ringan. Ya. Jadi kemungkinan mereka akan menjawab sangat ringan dan ringan. Kira-kira begitu teman-teman. Ya. Kira-kira begitu jawabannya. Nah, lalu ini kalau kita lihat teman-teman. Kalau kita lihat, mana ya? Nah, ini mereka yang di sini. Mereka yang di sini ini. Oh, tidak, ini tidak. Oke, jadi ini aktivitas fisik ini mereka hanya punya kemungkinan dua jawaban. Mereka hanya punya kemungkinan dua jawaban ini ya, sangat ringan dan ringan di aktivitas fisik. Nah, mereka yang stres tinggi, ya, tingkat stresnya tinggi, ya, itu mereka punya kemungkinan itu menjawab 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5, dan juga 2. Dan juga ringan. Nah, mereka yang skornya 13 ini ya. Mereka yang skornya 13 ini, ya. Mereka yang skornya 13 dan mereka ini kan masuk di orang yang kriteria stresnya kan tinggi. Nah, mereka yang skornya 13 ini, mereka punya kemungkinan untuk menjawab ringan gitu. Nah, mereka punya kemungkinan untuk menjawab ringan. Nah, tetapi sebagian besar dari mereka yang stresnya tinggi itu, mereka punya kemungkinan untuk menjawab sedang, berat, dan sangat berat. Lalu kita ke aktivitas mental. Nah, untuk aktivitas mental ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, mereka yang stresnya ringan, itu mereka punya kemungkinan untuk menjawab sangat ringan dan juga ringan. Nah, kalau kita lihat, mereka yang skornya 8 ini kan bisa kemungkinan mereka itu masuk di kelompok stres ringan dan juga masuk di kelompok stres menengah. Sehingga kalau ada responden dengan skor 8 dan masuk pada orang dengan stres ringan, maka mereka yang mendapatkan skor 8 ini punya kemungkinan untuk menjawab sangat ringan dan juga ringan untuk aktivitas mental. Nah, mereka yang stres menengah, nah, mereka juga hanya punya 2 kemungkinan jawaban, yaitu sangat ringan dan juga ringan. Nah, lalu mereka yang stresnya tinggi, ya,
mereka itu mempunyai 4 kemungkinan jawaban, yaitu ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, mengapa ringan juga masuk? Karena kita lihat ini, mereka yang skornya 13 ini, ya, mereka punya kemungkinan untuk menjawab ringan gitu. Nih, karena titik 2-nya kan ada di 13 ini kan. Berarti mereka yang skornya 13 ini, mereka punya kemungkinan untuk menjawab ringan dan juga punya kemungkinan untuk menjawab sedang gitu. Nah, itu kira-kira bacanya begitu. Lalu tuntutan waktu. Nah, tuntutan waktu untuk mereka yang stresnya ringan, ya mereka itu hanya punya 2 kemungkinan jawaban gitu. Mereka hanya punya 2 kemungkinan jawaban, yaitu sangat ringan dan ringan. Gitu. Nah, apalagi mereka yang skornya 8 ini. Mereka yang skornya 8 ini kan bisa masuk antara stres ringan dan stres menengah. Sehingga kalau mereka yang skor 8 ini masuknya di stres ringan, maka mereka itu kemungkinan memiliki 2 jawaban, yaitu sangat ringan dan ringan. Mereka yang di stres menengah, ya, mereka hanya punya kemungkinan 2 jawaban juga, ya, yaitu sangat ringan dan ringan. Sedangkan mereka yang stresnya tinggi, mereka itu mempunyai 4 kemungkinan jawaban, yaitu ringan, ya, untuk tuntutan waktu ya ringan, lalu sedang, berat, dan sangat berat. Itu kira-kira teman-teman. Lalu kemudian kinerja. Nah, kinerja. Nah, kalau kinerja ini juga sama sebenarnya. Kinerja ini juga sama. Kinerja ini untuk mereka yang stres ringan, ya, itu mereka punya kemungkinan 2 jawaban. Nah, mereka hanya punya kemungkinan 2 jawaban. Mereka hanya punya kemungkinan 2 jawaban, yaitu sangat ringan dan ringan, ya, sangat ringan dan ringan. Nah, beda dengan mereka yang stres menengah. Mereka yang stres menengah, ya, mereka itu tidak punya kemungkinan untuk menjawab sangat ringan, ya. Mereka sudah tidak punya kemungkinan untuk menjawab sangat ringan. Mereka hanya punya kemungkinan untuk menjawab ringan. Ringan terus ini, ringan terus kemudian sedang, berat, dan sangat berat. Jadi ini mereka sudah tidak jawab lagi nih, ya. Sangat ringan ini mereka sudah tidak punya kemungkinan untuk menjawab sangat ringan untuk di kinerja. Jadi mereka hanya sudah punya kemungkinan menjawab ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Begitupun di upaya. Di upaya ini, ya, di upaya ini mereka yang stresnya ringan, mereka hanya punya 2 kemungkinan jawaban, yaitu sangat ringan dan ringan. Nah, mereka yang stresnya menengah, ya, mereka sudah tidak punya kemungkinan jawaban sangat ringan. Mereka hanya punya kemungkinan jawaban itu ini, ringan, lalu kemudian sedang, berat, dan sangat berat. Nah, itu makanya ini sudah dikelompokkan menurut tingkat kesulitannya. Jadi aktivitas fisik itu menjadi indikator yang paling sulit gitu ya. Kemudian aktivitas mental, setelah itu tuntutan waktu, lalu kinerja, lalu upaya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini itu aktivitas fisik itu menjadi beban kerja ya. Beban kerja aktivitas fisik itu menjadi hal yang paling apa ya? Ya, paling itu. Beban kerja aktivitas fisik itu yang paling berat gitu ya, paling berat. Sepertinya itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oh ya, satu lagi mungkin kita bisa melihat min-nya, nilai rata-rata untuk setiap kategori ya. Nah, untuk melihat nilai rata-rata setiap kategori itu, kita bisa ke specification dan kita tulis pselect sama dengan misalnya kita mau lihat kelompok 1. Nah, kita pilih pselect 1. Terus kita pilih output table, pilih percent measure. Nah, di sini berarti di sini itu percent measure untuk mereka yang 1 gitu. Nah, itu 14,9 ya. Jadi min-nya itu 14,9. Untuk ini raw datanya ya.
raw score-nya itu mereka 14,9. Terus mereka yang kategori 2 itu person measure, kita lihat ini min-nya itu 15. Min-nya 15. Lalu mereka yang 3 itu mereka yang 3 itu 16 sekian. Oke, jadi seperti ini saja teman-teman video saya tentang pendemonstrasian pengujian ras regression ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.